Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sahabat online Trans Studio Mini Jember dimanapun kalian berada. Hari ini kita ketemu lagi dengan saya Yunanto Setiawan. Kita ada live hari ini dengan seorang anak milenial Jember yang pasti kalian tidak asing lagi dengan ini cewek cantik, dia smart dan dia multi talent banget. Nah, dengan siapa nanti kita akan ngobrol bareng terkait how to be a super millennial bersama Heluang Mukti Maria Gesper. Anyway, buat kalian semua yang dimanapun kalian berada, jangan lupa kalian bisa tanya banyak hal terkait tema dan setiap pertanyaan nanti akan kita filter dan akan mendapatkan hadiah yang cukup menarik. Nah, ini hadiahnya nanti bisa kalian dapetin. Narasumber kita dengan Heluang Mukti Maria Gesper. Oke. Nah, kita sudah tersambung. Halo, selamat sore. Ini cantik banget, bener kan gue bilang. Narasumber kali ini, aduh kece banget pokoknya. Halo, Helen. Apa kabar? Oke, baik. Kamu gimana kabarnya? Baik banget. Baru selesai kelas. Baik ya. Oke, nah teman-teman pengen tahu nih terkait dengan Helen, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu supaya semuanya bisa lebih mengenal who is the Helen. Oke, jadi halo semuanya. Namaku Heluang Mukti Maria Gespers. Nama panggungnya Heluang Mukti atau Helen. Kalau kalian sering nonton fashion show di Lipo, boleh ya nyebut gitu ya? Gak apa-apa, bebas. Fashion show gitu dari aku kecil, dari umur 3. Nah, semenjak aku lulus SMA, aku mencari passion baru lagi yang masih belum aku explore. Terus selama setahun ini, aku gap year, aku nggak kuliah. Aku kuliah itu baru tahun ini. Dan selama setahun kemarin, aku juga lagi prepare buat pembukaan kafeku. Oke, wow, udah cantik, smart, multi talent, juga seorang entrepreneurship. Gila, keren banget. Panggilannya Helen ya? Iya, panggilannya Helen. Oke, Helen, ini kita ngobrolin terkait how to be a super millennial. Helen ini salah satu anak Jember asli yang luar biasa banget, multi talent dan juga siapa sih nggak kenal Helen. Nah, kita akan tanya terkait tema Helen. Kita kan Helen mewakili sebagai anak-anak milenial nih, ya nggak? Nah, menurut kamu gimana sih perkembangan anak-anak milenial sekarang nih, Helen? Kalau anak-anak milenial zaman sekarang itu bener-bener pesat banget ya Kak, berkembangnya informasi. Sekarang karena kita di era digital, makanya informasi itu bisa menyebar secepat kilat. Nah, untuk anak-anak zaman sekarang, itu kan pasti jarang banget bisa lepas dari HP kan. Jadi kita itu dapat informasi itu banyak banget. Dan kalau aku ngelihat anak-anak milenial zaman sekarang itu lebih kreatif daripada kayak mama papa kita dulu gitu. Ya, betul. Jadi memang mereka dapat akses lebih mudah ya Helen ya, seperti kita ini kadang-kadang kan kita tahu sendiri bangun tidur yang dicari apa sih? Yang dicari pasti handphone duluan ya. Di mana handphone dulu? Ya enggak sih? Nah, kalau kita bangun kadang-kadang ingat, aduh notifikasi apa ya, kemarin gue upload status apa ya, siapa yang lihat, ya enggak sih? Iya serius, jadi kalau nggak ada HP itu kayak hampa gitu sih ya. Iya betul. Tapi memang kalau anak sekarang sih memang tidak bisa lepas dari yang namanya digital, iya nggak sih? Dengan digital, karena itu banyak sekali hal positif, tapi juga kadang-kadang ada juga yang teman-teman mungkin yang bisa tidak menempatkan diri untuk bisa bersahabat dengan digital. Ya. Kadang-kadang kalau kita berbicara mengenai anak milenial nih, Helen, ini kan lekat sekali dengan gaya hidup yang kan, wah, mereka lebih suka instan, ya nggak sih? Nah, ini menurut Helen nih, bener nggak sih? Menurut aku sendiri, aku itu orangnya itu emang siapa sih Kak yang nggak suka hidup tiba-tiba instan kaya kayak gitu. Tapi sesuatu yang instan itu bakal cepat habisnya karena kita nggak punya sesuatu yang buat nutupin apa yang udah kita pakai tadi gitu loh. Jadi menurut aku hidup instan itu nggak perlu enak loh. Jadi tuh aku pengen ngasih tahu ke anak-anak milenial nih, hidup instan itu nggak sepenuhnya itu enak gitu loh. Jadi tuh mau nggak mau kalian harus disakit-sakit dulu. Benar, fasilitas kita emang lebih banyak karena sekarang udah ada kayak platform sosial media. Jadi kalian bisa kerja sambil tidur-tiduran lewat online shop. Dan itu tuh sebenarnya itu bukan buat jadiin patokan ke kalian kalau kerjanya nanti aja biar nanti siapa tahu tiba-tiba jadi selebgram. Hello,
nggak ada hidup kayak Iya, gitu betul gitu betul loh. betul. Semua itu harus punya effort gitu, jadi effort itu perlu, nggak boleh deh kalian hidup instan guys, nggak enak. Tapi memang kalau kalau berbicara instan, ya benar kata Helen, siapa sih yang nggak mau sukses dengan cara yang cepat gitu kan? Tapi terkadang kan sesuatu yang instan itu nggak bertahan lama ya Helen ya. Iya bener banget. Karena memang ya semua pasti butuh proses. Nah, Helen, ini nanti akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat DM. Ini salah satu ada banyak sekali pertanyaan dari tim kreatif yang ada di belakang layar tuh, lagi Wow. berselonjoran. Ini tanya ke Helen nih. Ini boleh dijawab jujur, boleh bohong ya. Helen, ada yang tanya apa? Oke, Helen sudah punya pacar apa belum? Nah, ini pertanyaan anak-anak di belakang nih, Helen. Dia lagi nonton. Oh, lagi nonton, halo. Sorry ya. Tuh, jadi mereka biar puas jawabannya terkait statusnya Helen. Nah, Helen, kalau kita bicara di Jember nih, anak-anak milenial Jember itu kira-kira menurut Helen sudah have a good ini nggak have a good performance nggak gitu? Maksudnya mereka sudah mewakili anak milenial nggak sih, atau mereka masih belum begitu mengetahui kira-kira kita itu generasi milenial yang harus benar-benar lebih produktif gitu. Menurut Helen untuk anak-anak milenial Jember gimana? Kalau soal ini sensitif ya kak, soalnya aku tuh sendiri gini kak, aku tuh di Jember jarang banget nongkrong. Nongkrong itu paling kalau nggak sama mamaku, ya nongkrong waktu bahas kerjaan. Jalan-jalan itu pun kalau Oke. digonjeng sama pacarku kayak cuman muter-muter buat refreshing otak, terus pikiranku kerja lagi gitu. Jadi aku mikir, aku ngeliat ya Hmm. kak ya, setiap aku jalan-jalan, tempat nongkrong itu rame banget. Berarti itu Betul termasuk betul. sosialisasinya anak-anak milenial zaman sekarang itu bener-bener kental banget gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu apa yang mereka lakukan, apakah itu berguna untuk masa depan mereka atau tidak, apakah hanya Yes. kesenangan sesaat. Jadi aku nggak bisa ngejudge kalau oh anak Jember ini udah semuanya maksimal nih kerjanya, oh anak Jember ini kurang nih maksimal kerjanya. Jadi kan kita nggak bisa selalu ngejudge orang by cover gitu kak. Jadi menurutku Betul. iya itu termasuk cerita hidupnya sih. Dia mau hidup instan atau tidak ya balik lagi kayak gitu. Memang banyak sih kalau kita di Jember kan nongkrong is okay, nggak ada masalah ya nggak sih, asalkan memang kita tahu produktif, kita nongkrong boleh, tapi kan juga ada hal-hal yang memang kita harus sebagai anak milenial itu lakukan, mesti mempersiapkan nih masa depan. Kayak Helen mungkin sekarang kan sudah kuliah nih ya, udah kuliah. Nah mungkin Iya, iya. teman-teman milenial juga sudah mulai mempersiapkan. Nah khususnya untuk anak-anak yang mulai mempunyai sebagai anak-anak milenial yang entrepreneurship nih gitu. Sudah banyak kayaknya Helen ya anak-anak muda di Jember yang sudah mulai bergeliat mempunyai bisnis sendiri ya. Banyak banyak banget kok kak. Ya balik lagi sekarang kan kita di era digital tuh. Jadi pasti anak-anak Jember zaman sekarang jualannya itu mau nggak mau bakal lewat platform digital kayak Instagram, Yes, Shopee. betul. Soalnya tahu sendiri kan kak, kita sekarang di Jember lagi corona kayak gini, lagi masa pandemi. Jadi untuk anak-anak zaman sekarang pasti mereka pinter banget menggunakan apa? Kita lagi di era digital ini untuk menggunakan platform yang ada gitu loh. Jadi anak-anak milenial zaman sekarang tuh bener-bener kreatif banget. Malah kadang orang-orang tua tuh ya yang pengalaman hidupnya udah banyak lah katanya mereka. Tapi Ya, kita kan betul. untuk anak milenial yang lebih menguasai era zaman sekarang nih. Jadi mereka itu kayak bisnisnya bakal banyak banget dan lewat online shop dan saingannya pasti banyak banget sih kak, yang pasti. Berarti tergantung dari anaknya juga ya, mau nggak nih? Ya nggak, kesempatan Iya, sudah bener ada, banget. Mau nggak digital nih? sudah ada, ya nggak sih? Nah betul, maksudnya gini, Jember ini kan bener lagi banyak peluang ya Helen ya. Bener. Kalau kita mau buka kafe ataupun makanan yang kekinian itu memang sudah banyak sekali, tapi peluangnya emang sangat sangat besar, tergantung kitanya Sangat-sangat sebagai besar. anak-anak milenial ya mau bergerak atau enggak gitu. Nah, Helen, penting nggak sih menurut Helen kalau anak milenial tuh mempunyai good looking tapi juga have a good brain? Setuju nggak? Setuju banget sih kak. Sebenarnya gini, good looking itu mengikuti tentang title yang ada di belakang kamu. Jadi yang penting gini aja, Hmm. kamu tuh ngumpulin prestasi sebanyak-banyaknya dulu deh. Good looking itu kak bisa dirubah dari cara kamu Ya. berpakaian, cara kamu bisa bermake Hmm. up, cara kamu bisa berpublic speaking, cara kamu bisa mengcover dirimu untuk public social media, itu bener-bener bisa.
sosial media itu nggak 100 pure persen Kak. Jadi untuk good looking apa enggak, itu tentang apa orang yang pandang tentang kamu. Tapi good brain itu emang harus gitu loh Kak. Jadi itu nggak bisa Ya, diganggu-gugat. Jadi oke. kamu harus pinter-pinter, karena tiba-tiba kan kita nggak ada yang tahu Kak. Tiba-tiba ada COVID-19, terus kita harus puter otak. Kayak gitu kan kita mau nggak mau Yes. menggunakan akal kita Kak. Kalau Ya, dari kalau dari oke. lama akal itu nggak digunakan, dan kalau pandemi kayak gini pasti mereka kayak cuma tidur-tiduran di rumah, nunggu sekolah masuk Kaum lagi, nunggu rebahan kerja ya. masuk. Jadi Iya, kaum kamu rebahan ya. rebahan, bener. Sebenarnya kaum rebahan tuh enak banget, tapi lama-lama juga nggak enak loh, seriusan. Sumpah, iya sumpah, rebahan itu bener-bener enak pol sih, no Iya. debat. Tapi aku setuju sih, setuju banget sama statementnya Helen bahwa a good looking itu kita bisa merubahnya gitu kan melalui cara berpakaian gitu, melalui public speaking. Jadi mungkin lebih ke inner beauty-nya yang keluar ya Helen ya. Iya bener banget Kak, inner beauty is number one. Kalau kalau kita bicara dengan Helen ini kayaknya Helen sudah banyak banget nih pengalaman terkait ya mungkin bakat dan juga fashion show. Nah, Helen mulai mulai usia berapa sih mulai mulai menekuni dunia fashion? Oke, jadi aku itu ikut fashion itu sebenarnya iseng-iseng sih Kak. Soalnya kata mamaku, ini kan kalau anak kecil kan udah lupa sih sama memorinya dulu. Pasti kan orang-orang tua yang Mhm, ngikutin perkembangan. Katanya mamaku dulu tuh aku mhm. tomboy, tomboy banget. Jadi makanya aku sama mamaku diikutin fashion, terus tiba-tiba jadi passion. Tahu nggak sih? Tiba-tiba jadi Oh iya passion ya, gitu. ketagihan ya, addicted Iya, gitu ya dengan iya bener-bener. dengan fashion. Oke oke, terus terus. Terus ya udah akhirnya aku terus akhirnya ya udah sampai sekarang. Tapi sekarang aku udah mulai mengurangin sih Kak kalau ikut lomba-lomba kompetensi soalnya udah mulai fokus untuk karir sih. Karena soalnya kalau model itu nggak bisa untuk dijadiin tameng utama. Kita harus punya tameng yang buat menghidupi kehidupan kita selanjutnya gitu. Oke, keren banget nih. Ini statementnya keren banget karena jarang banget ada anak jujur anak milenial memang berpikirannya itu seluas Helen ya, sudah berpikir jauh. It mean Helen sudah berpikir beberapa tahun ke depan, ya nggak sih? Lo harus nyiapin nih, gue harus siapin dulu nih, gue mau jadi apa? Oke, let's say ketika kita mau want to be a models, tapi kalau memang kita merasa bahwa itu kayaknya nggak memberikan ke kita banyak benefit, ya udah kita cari cari yang lain. Nah, pencapaian tertinggi Helen apa sih selama ini? Waktu itu sempat sih Kak, pencapaian tertinggi untuk diriku sendiri. Waktu itu aku sempat jadi duta duta batik Jawa Timur dan peserta termuda waktu itu. Wow, Iya, waktu itu usia peserta berapa itu? termuda. Umur 14, which is 15 kayaknya. Ah, 14. Iya, Oh 14 my atau god, 15 14. gitu. Iya, which is Kayaknya aku 15 peserta gue masih termuda main gitu. kelereng loh. Masih peserta termuda gitu kan Kak. Apalagi dulu aku kayak gembor-gembornya ikut kompetisi gitu loh Kak. Kayak seneng gitu karena udah kebiasaan ikut kompetisi gitu. Nah, semenjak aku SMA ya itu. Terus aku akhirnya baru berhenti itu sih. Jadi itu pencapaian tertinggi ya. Itu luar biasa dengan usia seperti itu. Nggak semua orang punya kesempatan menjadi seseorang yang seperti itu ya. Udah mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, secara mental, Helen ini pernah nggak sih merasa down banget gitu? Merasa bahwa, aduh nggak pede banget nih gue. Kayaknya, aduh ini kayaknya masa terpuruk gitu. Pernah nggak sih? Pernah Kak, jadi waktu gap year kemarin, karena mungkin aku nganggur setahun, nggak ada yang aku kerjain. Sebenarnya nggak nganggur-nganggur banget, karena kan aku juga lagi mikirin bisnis ke depannya. Tapi tahu nggak sih Kak, Mhm. kalau kebiasaannya aku kayak ikut kompetisi, ikut modeling dan lain sebagainya, ternyata tiba-tiba aku itu kurang untuk mengikuti ajang tersebut kayak gitu. Jadi aku tuh sebenarnya pengen jadi model, tapi tinggiku tuh nanggung, tahu nggak sih? Oke, berapa sih tingginya? 167, 68-an. Nah, untuk model tuh harus Mungkin cukup kali ya. 170-an. Tapi itu Harus setinggi untungnya sih itu Kak, ya. banyak banget model yang udah 170-an. Akhirnya mau nggak mau aku puter otak gitu loh. Gimana sih caranya biar aku Hmm. bisa tetap model tapi aku nggak kalah sama yang lain gitu. Ya itu susah sih Kak, dan itu Hmm. masa-masa terpuruk aku. Soalnya aku tuh suka banget kan sama dunia modeling. Tapi mau nggak mau balik lagi karena mama aku juga nge-support apapun yang aku pilih. Terus akhirnya kemarin Hmm. itu aku gap year setahun, aku belajar gimana caranya bisnis, akhirnya pelan-pelan aku bisa move on dari dunia tersebut. Dan ya itu semuanya Hmm. tuh harus pelan-pelan, semua perpindahan tuh harus pelan-pelan. Kalau nggak gitu nanti bakal ada yang mengalami namanya insecure. Terus habis itu ada yang Hmm, namanya ya betul. mengalami, ya jadi tuh nggak pede, terus nggak mau ketemu sama orang karena merasa kurang gitu. Jadi banyak banget faktor-faktor yang bisa buat kita insecure tadi itu.
Nah, itu salah satu penyakit yang mungkin bisa dibilang penyakit ya, teman-teman anak milenial sekarang. Mereka tuh terlalu insecure dengan dirinya. Bahkan mungkin lebih ke introvert ya. Mereka lebih kayak Iya. menutup diri ya nggak sih, membatasi diri bahwa di sana itu model harus cakep, harus kulitnya putih, harus tinggi ya nggak sih. Dengan dia sebenarnya dia tuh passionnya di situ, akhirnya dia blok main bloknya, akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Itu sayang sekali. Nah, untuk hal kayak gini kira-kira ada ini nggak dari Helen? Saran nggak buat teman-teman yang mungkin lebih ke kayak nggak pede, mungkin lebih kayak ke apa sih introvert yang berlebihan, takut gitu dengan kan sayang banget tuh usia muda tapi sudah banyak ketakutan-ketakutan. Ada nggak saran dari Helen? Iya, ada banget Kak. Jadi kalian itu kalau untuk anak-anak seumuran aku nih ya, ini kan kita termasuk masa produktif. Jadi jangan gunain masa Mhm. produktif tersebut untuk terpuruk. Aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya passion apa-apa, aku nggak pede, aku gendut, aku jerawatan. Kan aku dulu juga gitu Kak. Waktu aku stres, beratku tuh melonjak jadi 65. Bayangin. Masa sih? Terus aku, iya, Kayak sekarang serius. udah perfect banget deh. Iya aku diet. Jadi tuh gini Kak, yang bisa merubah dirimu sendiri itu ya dirimu sendiri, bukan orang lain. Mau nggak Yes, mau, kamu agree. harus nanemin dalam hati, kalau kamu itu cantik, kamu itu bisa gitu loh. Yang pertama itu bukan mindset untuk good looking dulu, tapi good brain. Kayak, aku itu bisa gitu loh. Aku mampu untuk melakukan ini. Dan aku waktu itu sebenarnya aku mau bocorin sesuatu Kak. Waktu itu aku insecure Mhm. banget. Terus aku ngaca di depan kaca, aku ngemuji diriku sendiri. Terus aku bilang, kamu itu loh ya passionnya tuh banyak, kamu itu gak bakal Aha, berhenti di sini, umurmu tuh masih aha. panjang, kamu masih umur belasan tahun, percaya ke dirimu sendiri, ayo kamu bisa, kayak gitu. Aku selama merasa insecure aku kayak gitu, aku berada di depan kaca terus aku ngomong-ngomong sendiri, dan itu benar-benar ngebantu banget sih. Siapa tahu buat kalian semua Oke. kalimat itu ngebantu sih. Oke, jadi udah menemukan ininya sendiri ya, Helen, cara sendiri untuk menanggulangi. Tapi yang pasti dukungan orang-orang sekitar kita penting nggak sih? Penting banget Kak, mamaku itu single parent, jadi aku dari SMP sama mamaku di Jember berdua. Dan aku Hmm. bener-bener sayang banget sama mamaku karena pasti kan orang-orang terdekat itu yang bakal nge-support kita. Aduh, so sweet banget sih. Jadi mamaku tuh bener-bener Terus, terus, kayak terus. kayak semuanya itu dikorbanin buat aku. Makanya kalau aku mau ngerasa males-malesan atau insecure dan lain sebagainya, aku kayak langsung lihat mamaku. Kok aku gini ya? Mamaku kan udah capek-capek gini. Masa aku cuma di sini-sini aja? Kamu kayak Mhm. Oke, jadi memang Mama peran penting banget ya buat Helen ya, ya peran penting banget. banget ya. Nah, Helen ini kan kalau kalau dibilang famous ya, siapa sih yang nggak kenal Helen? Iya nggak sih? Terus passionnya juga banyak, selalu nongol dimanapun ada event fashion show, designer, you almost out there, ya nggak sih? Nah, menurut Helen sendiri pernah nggak sih dengan kemampuan Helen yang Helen miliki ini dijauhi temen atau bahkan nggak punya teman sama sekali gitu? Wow, Pernah nggak? Kak Yuna, kamu peramal ya? Karena memang ini superstar syndrome tuh rata-rata kalau aku wawancarai, aku ngobrol sama mereka tuh penyakitnya seperti itu, bener nggak? Sebenarnya gini kak, aku punya teman banyak, tapi temen yang deket, bener-bener deket dan tahu kehidupanku itu dikit. Soalnya aku bukan person yang terlalu ngebuka kehidupan pribadiku ke teman sih sebenarnya. Untuk beberapa teman aja, Oke. karena aku ngerasa nggak semuanya orang itu suka sama perjalanan hidupnya kita. Bisa aja di Yes, depan sama betul kita banget. kayak malaikat banget, ternyata di belakang kayak iblis. Ya. Kan gak ada yang tahu ya Iya kak ya. benar. Banyak ya kayak gitu ya. Kayaknya pengalaman nih. Pengalaman Paul. Karena memang gini, mau nggak mau di circle kita nih itu kan pasti selalu ada toxic, ya nggak sih? Toxic toxic people yang buat kita itu kadang mungkin memang dia nggak suka lihat kita maju, iri dengan kita, itu banyak banget. Sama kayak pertanyaan dari Agus_20. Kak mau tanya, gimana caranya kita sebagai anak milenial nih bisa memilih teman yang bukan toxic bagi kita? Kak, Menurut Helen gimana? lingkungan itu nggak bisa dipilih. Kita berada di Jember, circle-nya pasti gitu-gitu aja. Ya nggak sih? Ya, Jember itu
nggak besar, nggak kecil, tapi pasti antara circle 1 dan circle 2 pasti ketemu. Kalau kamu mencari Iya, iya, betul. 100% healthy, itu susah banget. Jadi itu tadi, kamu pinter-pinter aja milih teman dan pilih teman-teman yang bener-bener kamu percaya gitu. Selagi teman itu toksik, kamu lo masih muda, kamu meninggalkan teman yang toksik ini, kamu nggak kira mati gitu loh. Kamu bisa nyari Yes, circle ya, 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 baru betul. gitu. Kalau kamu merasa nggak nyaman dengan circle yang ini, kamu bisa pindah ke circle lain. It's okay gitu loh. Nggak usah merasa nggak enakan kepada teman, tapi kamu sendiri yang malah tersiksa. Tahu nggak sih Kak? Iya, iya, iya. Ya memang kadang-kadang kayak gitu kan. Aduh, jadi Iya, nggak enak dikira kita sombong. Padahal kita juga, aduh lama-lama gue gaul sama nih orang, kayaknya gue makin nggak maju malah makin mundur. Iya nggak? bener banget. Apalagi mana sih Kak yang suka ditoksikin di depan kayak baik, di belakang kayak ngomongin. Kayaknya aku pindah circle aja sih daripada kayak gitu terus. Iya, oke, setuju. Jadi mungkin buat teman-teman yang merasa di circle yang memang tidak mendukung dirinya, karena namanya teman itu pasti harusnya mendukung teman yang lain, ya nggak sih? Dia harus Benar. mensupport, saling mensupport gitu. Karena namanya teman, ya siapa lagi sih kalau kita tidak meminta bantuan mereka untuk mensupport kita. Nah, ini ada pertanyaan dari Alena underscore SM. ESM, terkadang sebagai anak milenial nih yang suka nongkrong, aku sering sekali diajak nongkrong, namun selalu menolak karena buang-buang waktu dan buang duit. Nah, ini setuju saya. Tapi saya dianggap sombong dan gak gaul. Ada saran nggak Kak supaya saya bisa bergaul tapi juga produktif? Jadi gini Kak, nongkrong tiap hari itu nggak perlu. Itu lifestyle. Lifestyle orang itu beda-beda. Kamu bisa membuat lifestylemu sendiri gitu loh. Jadi be your own self gitu. Nggak usah ikut-ikutan temanmu. Nggak usah pikirin apa kata temanmu. Saat kamu butuh refreshing, it's okay kalau mau nongkrong, kamu mau jalan sama teman ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa itu nggak perlu, ya wes nggak usah rek gitu loh. Apa sih kamu mikirin orang-orang gitu? Iki hidupmu, kamu gak minta makan ke mereka gitu. Tau gak sih kak? Iya, Jadi betul. tuh Iya, kayak iya, iya, betul, betul. aku pernah merasa berada di circle kayak setiap hari keluar, emang seneng, funnya itu dapat. Tapi untuk masa depannya kita masih belum tahu kan kak. Jadi Iya, aku gini, betul, betul, aku betul. menanamkan kepada diriku gini, aku nggak mau sering-sering nongkrong karena aku nggak pengen ngabisin masa mudaku untuk hal yang sia-sia. Misal nanti Setuju. emang effortku ini nggak maksimal banget hasilnya, nggak apa-apa. Yang penting aku nggak nyesel karena muda, aku ketawa ketiwi tok gitu. Itu sih kak. Karena memang kalau kalau sebenarnya banyak sih hal-hal seru yang selain selain kita nongkrong ya. Sebenarnya juga nggak masalah juga sih menurut gue sendiri kalau kita mau nongkrong is okay. Tetapi kita juga harus ya itu tadi harus tahu gitu kan. Kita nongkrong di mana dengan siapa dan tujuannya apa nih. Lebih bagus kalau kita nongkrong tuh sambil sambil belajar. Misalnya kita ketemu sambil berbisnis, sambil ngomongin bisnis. Itu mungkin lebih better ya Ellen ya. Daripada kita kadang-kadang you know kan ada anak yang nongkrong tuh gila, mulai jam 7 malam sampai jam 1 pagi atau sampai jam 3 pagi hanya di kafe, mungkin bermain game gitu. For me itu sebagai anak muda sayang banget nggak produktif, ya nggak? Iya Pernah nggak banget kak, nemuin kayak apalagi gitu? Banyak banget bayangin loh. deh kak, dari jam 7 sampai jam 1 pagi kamu duduk, ya ampun aku wes boyoan loh kak itu kak. Kamu tahu boyoan gak sih kak? Iya beneran. Itu Boyoan. kayaknya lebih ke encok yang sakit banget Encok, ya nggak? iya Tapi mungkin encok. ya, ya. Mungkin memang circle-nya dia itu tidak mensupport gitu. Mungkin nggak ada temen yang ngapain sih nongkrong lama-lama gitu kan. Udah beberapa jam doang aja, pulang aja kayak atau lakuin doing something yang produktif lah gitu. Mau dagang online kayak mau belajar bareng tentang bisnis itu sebenarnya lebih 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 menyenangkan gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Vicky underscore Charles Helen buat Helen nih. Saat ini banyak banget anak-anak milenial yang demi viral melakukan banyak hal yang tidak etis. Menurut kakak gimana menanggapinya? Guys, gini guys, biar sama-sama nggak salah paham. Aku di sini bukan orang yang benar-benar suci dan aku pun nggak main ngejudge kalian. Kalian ngelakuin apa itu terserah kalian. Tapi Ya, kalau oke. kalian ngelakuin hal yang nggak etis untuk viral, itu cuma sementara. Tapi nama baik kalian kecoret, itu bakal selamanya. Tahu nggak sih? Jangan ngelakuin hal bodoh untuk sesuatu yang nggak pasti gitu loh. Jangan ngelakuin hal bodoh untuk sesuatu yang nggak selalu ada gitu. Jangan ngelakuin hal yang nggak pasti untuk mencoreng nama baik kalian dan pasti bisa-bisa nama orang tua kalian juga kecoret. Jangan Ya, itu guys, udah. pasti Jadi otomatis. sekarang itu mending
ya Allah kerja nggak apa-apa guys, kalian banting tulang sampai sakit-sakitan nggak apa-apa, tapi nama kalian itu bakal tetap bagus. Soalnya bener nggak Kak Yunan, kalau anak-anak muda zaman sekarang ngelakuin hal kayak gitu, terus habis itu kayak ada Mhm. hal-hal nggak etis yang ngebuat mereka viral, bener viral, Ya. bener banyak yang nonton, dan bener juga banyak yang ngomongin jelek. Dan itu sih Kak, itu bakal sayang banget untuk masa depannya kalian juga, soalnya itu pasti nama Betul, baik betul. itu nomor satu guys. Viral itu nggak selalu Karena nomor memang satu. karena sekarang karena sudah semua everything digital, jadi apapun yang kita lakukan yang berbau dengan digital pasti akan terrecord gitu kan. Jangan kita, anak cucu kita pun pasti nanti akan melihat gitu loh. Ya bokap gue, nyokap gue masa mudanya ngapain ya, nggak lucu kan kalau misalnya anak kita nih melihat, wah ternyata kelakuan bokap gue, nyokap gue kurang ajar banget nih kan. Itu kan nggak bagus juga gitu. So memang hati-hati dengan dunia digital, apalagi dengan media sosial yang begitu platformnya begitu banyak banget, kalian bisa mengekspresikan diri, jadi memang lebih harus hati-hati. Tetapi di sisi lain sebenarnya media sosial gunanya juga banyak, ya nggak sih Ellen? Bener banget Kak, itu jadi kamu tinggal milih aja, kamu mau menggunakan sosial media itu menjadi media yang positif apa yang negatif. Oke, betul. Karena memang banyak kalau kita lihat yang viral sampai harus apa sih, mengenyampingkan kemanusiaan. Ada yang ngasih surprise sampah, ada yang sampai orang tua itu dibohongin. Itu sebenarnya eh, sesuatu yang sayang banget gitu loh. Teman-teman kan masih muda nih. Please, ayo kita selalu bareng-bareng nih, be have a productive person gitu lah. Mau Iya bener fashion show, banget. mau musik, mau apapun, jangan pernah malu, ya enggak sih? Bener Iya nggak ya Ellen? Kak. Kadang-kadang kan anak-anak tuh malu mungkin kan, lebih Iya, lebih lebih malu iya, mau iya. ngapa-ngapain. Bener banget, jangan malu guys, jangan pernah malu untuk melakukan apapun yang untuk masa depanmu, asalkan dalam langkah yang positif. Betul. Karena jangankan anak milenial, anak yang mungkin seukuran saya ya, saya itu masuk milenial apa enggak sih? Masuk kayaknya ya. Itu pun Masuk, masuk. teman-teman di masuk ya, teman-teman di kantor pun yang mungkin seusia itu masih banyak yang seriously ini masih banyak yang nggak pede gitu loh. Mau presentasi di depan umum mereka nggak pede, mau have a conversation dengan orang lain juga nggak pede, public speakingnya nggak pede. Kadang-kadang mereka tuh nyesel gitu loh. Kenapa ya gue waktu muda dulu nggak melakukan sesuatu yang produktif? Pengen banget balik lagi ke usia-usia muda yang masih kuliah SMA, pengen ngelakuin banyak hal yang buat saya lebih produktif. Nah itu loh, jadi banyak sekali teman-teman yang sudah menyesal gitu. Nah mumpung teman-teman yang masih milenial kan, nggak, it's okay. Mau fashion show, mau bakat, you have a passion, itu lakukan aja. Selama itu positif, selama itu tidak merugikan orang lain dan dapat Mas go on gitu. Ini ada pertanyaan dari Maria 09. Saya sebagai anak milenial selalu merasa gagal menjadi diri sendiri, Kak. Tidak percaya diri, dan ada saran nggak buat aku supaya percaya diri dan bisa menjalani diri sendiri? Ya itu tadi guys, percaya diri itu dari diri kalian sendiri. Mau nggak mau kalian harus ngeyakinin diri kalian sendiri kalau kalian tuh bisa. Udah dipercaya ke aku. Kalian coba aja dulu. Kalau gagal, coba lagi. Pasti kalian itu bakal ada fase dimana kalian jatuh, jatuh banget terus mau bangkit itu rasanya, ah, aku loh udah ngelakuin banyak usaha banget. Wes lah, aku tak gini aja, siapa tahu nanti tiba-tiba ada rezeki nomplok guys. Itu hidup nggak seenak itu guys, tahu nggak sih? Iya Udah wes, betul, betul jangan betul. malu, jangan gampang malu, dah, jangan gampang malu. Kalahin dulu rasa malunya, nggak usah malu-maluan. Ya nggak sih kak? Iya betul, betul. Iya iya serius. Karena memang banyak teman kita di Transkop adalah banyak sekali anak-anak muda yang kreativitasnya kita cukup luar biasa gitu kan. Nah, teman-teman kadang-kadang memang berpikir bahwa sayang banget buat teman-teman yang masih muda yang memang nggak memproduktivitaskan gitu, nggak belajar banyak tentang pengalaman-pengalaman teman-teman yang kreatif. Jadi harus produktif. Nah, Helen, ini ada fire question dari tim kita. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat sama Helen. Oke, yang pertama Wow, antara cinta sama karir. Cinta sama karir. karir, karir ya. Kenapa? Kalau cinta nanti kalau dia jodoh pasti nggak bakal kemana-mana. Kalau karir harus Oh dikejar gitu ya. terus. Iya bener banget. Harus dikejar terus ya. Oke. Berarti udah kelihatan jelas bahwa Helen ini lebih mengedepankan karir terlebih dahulu. Jodoh mah belakangan sudah diatur. Ya nggak Helen? Iya Ya. bener banget. Helen, sebagai
sebagai closing statement dari Helen nih, bagaimana cara menjadi anak milenial yang super keren dan produktif? Jadi caranya gini guys, kalau kalian mau jadi super keren dan produktif, lakuin hal-hal yang positif untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Kalian harus membangun mindset kalau ini untuk masa depan kalian, ini untuk diri kalian, ini untuk lingkungan kalian, bukan untuk orang lain. Jadi kalau kalian sukses, yang seneng itu pasti teman-teman kalian, yang seneng pasti keluarga kalian dan orang terdekatnya kalian. Kalau kalian sedih, baru kerasa, mana sih yang bener-bener baik sama aku dan mana sih yang enggak. Jadi kalian itu bener-bener harus milah-milih dulu lingkungan kalian tuh kayak gimana. Jangan langsung kemakan sama lingkungan yang A yang baik, yang B yang baik, yang C yang baik. Karena kalau kalian sedih itu pasti kelihatan mana yang baik beneran dan mana yang enggak. Jadi buat kalian semua jangan pernah bergantung sama orang lain. Kalian harus berproses secara individual. Jangan pernah mau berproses secara kelompok karena nanti pasti bakal ada yang namanya free rider. Ya udah Kak, jadi tuh bener-bener harus dari diri kalian sendiri, gak usah dari orang lain dulu untuk memulai. Oke, percaya diri, semangat, pantang menyerah, dan tentunya mungkin doa orang tua kali ya, Helen ya, yang penting ya. Bener banget, doa orang tua is number one. Oke, Helen thank you banget, udah nggak kerasa kita udah 30 menit ngobrol bareng. Kayaknya nanti kita akan bikin project-project baru dengan Helen, jadi buat teman-teman followersnya kita dan Helen, selalu stay tune di Instagram kita, karena nanti bakal ada sesuatu project yang sangat luar biasa. Helen thank you banget. Salam buat teman-teman, sukses buat karirnya, sukses buat bisnisnya. Buat bisnisnya, semoga maju. Jangan lupa undangannya kalau udah launching dan opening, kita diundang untuk ngobrol bareng di sana. Oke, sehat selalu ya, stay healthy. Dadah, thank you ya Helen. Salam teman-teman tim di sana, bye. Yep. Bye.